Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kami akan membahas soal-soal P3K Guru 2023, yaitu tes observasi atau tes SJT ya, Situational Judgment Test untuk P2 P3, penentu P2 P3 mendapatkan nilai tertinggi. Ya, di sini kita akan membahas soal-soal SJT yang mana untuk soal kompetensi teknis untuk pelamar P2 dan P3 itu akan modelnya SJT teman-teman ya, atau semacam observasi untuk tupoksi kinerja kompetensi guru. Logikanya seperti itu ya. Jadi berbeda antara soal kompetensi teknis SJT P2 P3 dengan tes kompetensi teknis pelamar umum. Nah, di sini kita bahas soal SJT untuk P2 dan P3 ya, agar istilahnya tepat sasaran lah teman-teman ya untuk P2 dan P3. Sebelum kita lanjut ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik, tanpa berlama-lama lagi teman-teman ya, pembahasan soal P3K Guru 2023, tes observasi SJT P2 dan P3, penentu P2 P3 mendapatkan nilai tertinggi. Langsung saja teman-teman, kita mulai nomor 1. Nah, untuk soal nomor 1 ini soal SJT-nya ya untuk P2 P3. Kita lihat ya, sebagian rekan sejawat pulang 20 menit lebih awal dari jadwal yang seharusnya untuk menghindari kemacetan lalu lintas. Sikap Anda: A. Saya tidak melakukannya agar dinilai sebagai guru yang rajin oleh kepala sekolah. B. Demi toleransi terhadap rekan sejawat, saya ikut melakukannya. C. Saya akan melaporkan rekan sejawat tersebut kepada kepala sekolah agar dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. D. Saya tetap mengikuti aturan berlaku hingga tetap pulang sesuai jadwal. Jadi kata kuncinya di sini teman-teman yaitu pulang 20 menit lebih awal dari jadwal seharusnya. Jadi istilahnya ini pelanggaran ya, karena dia pulang sebelum jadwal pulang yang seharusnya sebagai seorang guru dengan alasan menghindari kemacetan lalu lintas. Nah, ini otomatis melanggar aturan kedisiplinan guru yang ada di sekolah teman-teman ya. Kira-kira bagaimana sikap Anda? Apakah A, B, C, dan D? Nah, ini SJT ya, soal contoh soal SJT atau memiliki kemiripan dengan soal SJT lah teman-teman ya, seperti itu kira-kira. Nah, kalau menurut admin pribadi, jawaban yang paling tepat adalah kita tidak boleh istilahnya mengikuti perbuatan seperti ini teman-teman, karena kita akan ikut-ikutan istilahnya kita akan ikut-ikutan melanggar kedisiplinan. Jadi kalau menurut admin pribadi, jawaban yang paling tepat itu adalah D teman-teman ya. Saya tetap mengikuti aturan yang berlaku sehingga tetap pulang sesuai jadwal. Atau mungkin teman-teman ada jawaban yang lain, kita diskusikan di kolom komentar ya teman-teman, silahkan komen ya. Apakah sepakat jawabannya D, saya tetap mengikuti aturan yang berlaku sehingga tetap pulang sesuai jadwal, seperti itu kira-kira ya. Ini soal nomor 1 ya. Kita pindah ke soal nomor 2 teman-teman. Soal nomor 2 seperti ini. Soal nomor 2 teman-teman ya. Soal nomor 2, seorang oknum menawarkan bantuan kepada saya untuk bisa diterima menjadi guru di suatu sekolah dengan cara memberikan dana. Soal nomor 2, seorang oknum menawarkan bantuan kepada saya untuk bisa diterima menjadi guru di suatu sekolah teman-teman ya, dengan cara memberikan dana yang besarnya sudah ditentukan. Kira-kira sikap saya adalah A. Menolaknya karena saya ingin diterima dengan cara yang sah, bukan dengan cara suap. B. Memberikan alasan tertentu agar oknum tersebut tidak tersinggung ketika ditolak. C. Menerima tawaran tersebut sebab persaingan memang sangat ketat. D. Mencoba terlebih dahulu dengan cara resmi sebelum melalui cara seperti itu. Nah, jadi istilahnya seperti ini teman-teman ya. Ada oknum yang menawarkan kepada kita agar kita bisa diterima di suatu sekolah, tapi kita membayar. Jadi istilahnya kita menyogok seseorang untuk bisa diterima di suatu sekolah teman-teman ya, seperti itu kira-kira. Jadi ceritanya kita menyogok ya, kita menyogok untuk masuk di
suatu sekolah teman-teman ya. Tentunya ini adalah sikap yang tidak baik ya, apalagi kita adalah seorang guru teman-teman ya. Nah, kira-kira bagaimana sikap teman-teman ya? Silahkan teman-teman jawab apakah A, B, C, dan D. Intinya ini pertanyaan, kita ditawarkan oleh orang lain untuk untuk bisa diterima menjadi guru di suatu sekolah, tapi kita harus membayar atau memberikan sejumlah uang atau dana yang besarnya sudah ditentukan. Artinya kita disuruh untuk menyogok teman-teman. Jadi ini cara haram sih sebenarnya ya. Jadi kira-kira bagaimana sikap Anda teman-teman, apalagi ini adalah persoalan guru teman-teman ya. Nah, apakah A, B, C, dan D? Silakan teman-teman komen saja di kolom komentar ya. Ya, apa ya teman-teman ya, kalau menurut admin pribadi ya, kita harus menolak teman-teman ya. Kita harus menolak karena kita masuk menjadi guru itu kita harus menggunakan cara yang baik dan benar, cara yang halal lah teman-teman ya. Nah, jawaban terkuat di sini ada dua sebenarnya, karena ini SJT. Jawaban terkuat itu ada antara A dengan B. Menolaknya karena saya ingin diterima dengan cara yang sah, bukan dengan cara suap. Betul. Jadi ini langsung kena karena di sini ada kata suap. Kemudian yang kedua, memberikan alasan tertentu agar oknum tersebut tidak tersinggung ketika ditolak. Ya, itu juga benar ya. Artinya kita tetap menolak tanpa harus menyinggung perasaan orang lain teman-teman ya. Nah, jadi kalau menurut admin pribadi yang paling tepat itu adalah B ya. Menurut admin pribadi ya, ini pilihan saya B. Mungkin ada yang memilih A, silakan komen di kolom komentar beserta alasannya. Atau ada yang memilih C, silakan. Atau bahkan teman-teman ada juga yang memilih D, silakan juga teman-teman ya. Seperti itu kira-kira. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 seperti ini teman-teman ya. Kepala sekolah memberikan tugas kepada Anda untuk menjadi ketua akreditasi sekolah, padahal saat itu Anda baru 1 tahun menjadi guru dengan penempatan pertama di sekolah tersebut. Hal pertama kali yang Anda lakukan adalah A. Tidak berani menolak tugas karena Anda guru yang baru di sekolah tersebut. B. Meminta guru-guru yang lain membantu Anda mempersiapkan akreditasi sekolah. C. Menerima tugas tersebut dengan berat hati. D. Membentuk tim akreditasi sekolah dan melakukan rapat akreditasi. Ceritanya di sini teman-teman adalah guru baru di sebuah sekolah. Kemudian teman-teman langsung diangkat menjadi ketua akreditasi. Padahal teman-teman ini baru ya istilahnya baru 1 tahun lah ya mengabdi di sekolah tersebut. Kira-kira apa yang pertama kali Anda lakukan? Karena Anda ini akan menjadi ketua akreditasi. Nah, jadi ada pilihannya apakah A, B, C, dan D. Silakan teman-teman komen di kolom komentar ya. Nah, kalau menurut admin pribadi di sini ada 2 jawaban yang paling kuat ya teman-teman, antara B atau D. Nah, ceritanya di sini teman-teman, kata kuncinya ini kan ketua, teman-teman ketua ya. Berarti ketika teman-teman menerima sebagai ketua akreditasi, maka otomatis teman-teman itu berhak untuk membentuk sebuah tim atau meminta agar dibantu oleh guru-guru yang lain. Tapi kan ini persoalan akreditasi, harus ada tim panitianya teman-teman. Jadi kalau menurut admin pribadi, karena kita adalah ketua akreditasi teman-teman ya, maka jawaban yang paling tepat sih menurut admin pribadi adalah D, yaitu membentuk tim akreditasi sekolah dan melakukan rapat akreditasi. Karena kita adalah sebagai ketua akreditasi, artinya kita berhak ya membentuk tim akreditasi sekolah, dan tentunya kita berhak untuk melakukan rapat akreditasi. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi untuk soal nomor 4 ya. Nah, soal nomor 4 seperti ini teman-teman ya. Soal nomor 4 di sini kita perhatikan, para siswa berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, mencakup budaya, kemudian nilai-nilai, tingkat ekonomi maupun tingkat penghasilan orang tua. Terhadap berbagai perbedaan itu, sikap guru sebaiknya adalah, artinya apa? Bagaimana seorang guru menempatkan sikap dalam kelas ketika menghadapi siswa yang berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, baik itu budaya, nilai-nilai, tingkat ekonomi
ekonomi maupun tingkat penghasilan orang tua. Nah, bagaimana sikap guru jika menghadapi siswa dengan berbagai macam latar belakang yang berbeda-beda? Nah, ini tentunya menjadi salah satu soal kompetensi guru, soal kompetensi teknis SJT ya, Situational Judgment Test teman-teman ya. Apakah A. mengelompokkan siswa sesuai dengan kondisi serta latar belakang yang sama, B. menampilkan sikap yang wajar terhadap perbedaan-perbedaan pemikiran dan perilaku anak didiknya, C. mengurangi perbedaan-perbedaan itu dan mengutamakan keseragaman, D. peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antara siswa satu dengan yang lainnya. Nah, kira-kira bagaimana sikap guru? Kalau menurut admin pribadi di sini ada jawaban kuat itu ada di D teman-teman. Jadi seorang guru itu harus peka. Peka terhadap siapa? Yaitu tadi teman-teman, peka terhadap perbedaan latar belakang siswa. Dan di sini inilah kesempatan guru untuk mengajarkan kepada siswa yang berbeda latar belakang dalam satu kelas untuk menumbuhkan sikap saling menghargai antara satu siswa dengan siswa yang lainnya meskipun berbeda latar belakang. Itulah perilaku yang seharusnya dilakukan oleh seorang guru. Jadi untuk soal nomor 4 ini jawaban yang paling tepat itu adalah D teman-teman ya. Peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antara siswa satu dengan yang lainnya. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjut nomor 5 teman-teman ya. Untuk nomor 5 seperti ini, saya adalah seorang yang menjunjung tinggi apa yang telah menjadi prinsip yang saya katakan. Seandainya saya menerima sebuah tugas yang tidak sesuai dengan prinsip saya, hal yang akan saya lakukan adalah A. menyalurkan pikiran dan perasaan negatif pada sasaran lain, B. mengalihkan perasaan, pikiran, dan perhatian pada hal lain yang bermanfaat, C. mengungkapkan pikiran dan perasaan pada orang terdekat yang ada di lingkungan kerja, D. mengungkapkan dan mendiskusikan pikiran dan perasaan itu dengan pimpinan. Jadi intinya seperti ini ya. Anggaplah teman-teman mendapatkan tugas dari pimpinan yang tidak sesuai dengan prinsip teman-teman itu sendiri. Apa yang harus teman-teman lakukan ya? Jadi kalau menurut admin pribadi, karena ini tugas dari seorang pemimpin, tugas dari pemimpin kepada Anda, berarti teman-teman itu kalau ingin mengungkapkan perasaan teman-teman harus kepada pimpinan. Karena pimpinan itulah yang memberikan tugas ya kepada teman-teman sekalian. Nah, jadi sebenarnya ada 3 jawaban kuat ya antara B, C, dan D. Tapi kalau menurut admin pribadi, kata kuncinya di sini adalah sebuah tugas. Kita menerima sebuah tugas, otomatis kalau kita menerima sebuah tugas, tugas itu pasti dari bos kita teman-teman, atau pimpinan kita, atau bahkan dari kepala sekolah. Nah, kalau misalkan tugas yang diberikan itu tidak sesuai dengan prinsip teman-teman, atau ada yang mengganjal daripada tidak maksimal, sebaiknya teman-teman mengungkapkan dan mendiskusikan pikiran itu dengan pimpinan. Jadi menurut admin pribadi yang paling tepat itu adalah D. Kalau yang tidak sepakat silahkan komen di kolom komentar teman-teman ya, seperti itu kira-kira. Kemudian kita lanjut lagi teman-teman ya. Kita lanjut lagi soal nomor 6. Ini soal agak panjang sih ya. Oke, soal nomor 6, saat menjadi petugas tata tertib, seorang guru mendapati seorang peserta didik yang lebih dari 3 kali meninggalkan sekolah tanpa izin. Reaksi Anda seandainya menjadi guru tersebut. Jadi ada seorang peserta didik teman-teman ya, itu sudah lebih dari 3 kali meninggalkan sekolah, artinya bolos. Sudah 3 kali dia bolos tanpa izin, otomatis kan tanpa izin ya. Kira-kira bagaimana reaksi Anda ya ketika menjadi guru tersebut? Bagaimana reaksi teman-teman seandainya menjadi guru tersebut yang mana siswa teman-teman itu sudah 3 kali meninggalkan sekolah, itu pun tanpa izin teman-teman. Di sini ada 4 opsi jawaban A, B, C, dan D. Yang pertama A, memberikan poin pelanggaran sesuai dengan tata tertib yang berlaku dan melimpahkan peserta didik tersebut agar dibina guru pembimbing atau wali kelas. B, selain memberikan poin pelanggaran, guru menegur dan menasihati peserta didik tersebut agar tidak meninggalkan sekolah lagi. C, setelah memberikan poin pelanggaran, guru mewawancarai peserta didik tersebut untuk mengetahui alasan meninggalkan sekolah supaya guru pembimbing memiliki data awal dalam memberi pembinaan bimbingan. D, menyampaikan kejadian peserta didik meninggalkan di jam sekolah dan diikuti pembagian peran dalam memperlakukan peserta didik tersebut agar tidak meninggalkan sekolah saat jam pelajaran. Ini kan siswa sebenarnya teman-teman ya sudah 3 kali bolos.
sudah 3 kali meninggalkan sekolah tanpa izin. Berarti ada sesuatu yang terjadi ya, ada sesuatu hal yang mungkin dilakukan oleh siswa tersebut sehingga memperkuat asumsinya untuk bolos 3 kali. Nah, inilah yang harus dipahami oleh wali kelas ataupun guru pembimbing, kira-kira apa yang menjadi alasan sehingga siswa itu meninggalkan sekolah 3 kali berturut-turut tanpa izin. Ini yang harus dicari akar masalahnya, apa alasannya siswa itu. Jadi kalau menurut admin pribadi, guru itu harus memanggil siswa tersebut kemudian mewawancarai kira-kira apa alasan meninggalkan sekolah, sehingga nantinya ketika sudah diketahui alasan, guru-guru bisa mengambil keputusan kira-kira begini cara penyelesaiannya. Jadi kalau menurut admin pribadi, jawaban yang paling tepat si C, teman-teman ya. Setelah memberikan poin pelanggaran, guru mewawancari peserta didik tersebut untuk mengetahui alasan meninggalkan sekolah supaya guru pembimbing memiliki data awal dalam memberikan pembinaan atau bimbingan. Oke, seperti itu kira-kira teman-teman ya. Kalau ada yang berbeda jawaban, kita diskusikan, silahkan komen di kolom komentar. Oke, lanjut teman-teman ya. Nah, untuk soal nomor 7, silahkan teman-teman jawab sendiri, dan tolong silahkan teman-teman posting jawabannya di kolom komentar untuk soal nomor 7 dan soal nomor 8 teman-teman ya. Ini dia soal nomor 8, silahkan teman-teman jawab sendiri dan komen di kolom komentar. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.